Tuhan, malam hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan kalau Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk beribadah, untuk menaikkan pujian bagi Tuhan, untuk mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup setiap kita, dan juga untuk kita mendengarkan pesan Tuhan kepada setiap kita. Demikian juga kepada saudara kami sidang jemaat yang ada di rumah, yang juga sedang beribadah. Silakan buka Alkitab saudara yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ketiga. Kita akan buka dan baca mulai dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. 1 Korintus 3 ayat 5 sampai 9. Jadi apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, sidang jemaat GP Kota Wisata, serta siapapun saudara yang saat ini juga ikut beribadah bersama kami secara online. Satu perikop ini satu suratan dari Rasul Paulus kepada orang-orang di Korintus, mengingatkan jemaat yang ada di sana untuk diperingatkan bahwa tidak ada gunanya perselisihan. Tapi saya tidak mau membahas mengenai perselisihan. Kita tidak mau membahas kenapa ada perselisihan dan apa latar belakangnya. Tapi malam hari ini, sesuai dengan tema pelayanan kita tahun ini, hidup yang berdampak, sidang jemaat bisa melihat bagaimana gereja sesungguhnya sebagai satu kumpulan orang-orang percaya yang Tuhan sudah panggil dari hidup yang lama kepada satu kehidupan yang baru. Dan sesungguhnya setiap kita sidang jemaat sebagai satu pohon yang tumbuh dari benih, kemudian kita bertumbuh, dipengaruhi oleh banyak hal. Bukan hanya satu atau dua hal, bukan hanya satu atau dua faktor-faktor yang membuat kita bertumbuh sebagai jemaat, sebagai orang percaya. Tapi ada banyak hal, ada banyak faktor yang membuat kita seperti sekarang ini menjadi seorang jemaat yang kuat, seorang jemaat yang sedang bertumbuh untuk menjadi seorang yang dewasa di dalam Kristus. Dari berbagai faktor yang mempengaruhi saya dan saudara hingga kita ada di tempat ini, sesungguhnya faktor-faktor yang memberikan pertumbuhan bagi iman percaya kita, hidup rohani kita itu adalah juga orang-orang lain, hamba-hamba Tuhan yang lain. Sebelum saudara juga ada ibadah di gereja ini, saudara juga mendapatkan siraman rohani dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Dan itu tidak bisa saudara nafikan, itu tidak bisa saudara abaikan. Mungkin saudara sampai di gereja ini, sebelumnya saudara sudah pernah mungkin 1 atau 2 atau 3 gereja, bahkan melayani di sana sebelumnya. Lalu saudara kemudian sampai di gereja ini oleh karena 1-2 hal. Tapi sesungguhnya saudara terkasih dalam Tuhan, seluruhnya itu firman Tuhan katakan mendatangkan kebaikan bagi kita.
Dan kita sedang bertumbuh, saudaraku terkasih dalam Tuhan, di gereja ini. Tuhan berikan satu kesempatan bagi kita di gereja ini, yang sering saya katakan bukan secara kebetulan. Suka atau tidak suka, bahwa kita ada di tempat ini bukan tujuan kita, bukan tujuan pribadi, bukan tujuan gereja, bukan tujuan hamba Tuhan, tapi sesungguhnya tujuan Allah. Puji Tuhan. Nah, ketika saudaraku terkasih dalam Tuhan, jemaat di Korintus ini, saudaraku, Rasul Paulus melihat, ya, mereka datang mungkin dari berbagai latar belakang. Lalu mereka menjadi jemaat di Korintus ini, saudaraku, mulai terpecah. Ada perselisihan-perselisihan yang terjadi. Dan perselisihan-perselisihan ini cenderung sudah semakin meruncing. Dan setiap ada perselisihan di gereja tentu tidak baik, ya, membuat jemaat tidak bertumbuh, gereja juga menjadi tidak sehat. Seperti saya katakan tadi, kita tidak membahas mengenai perselisihan ini, tapi bagaimana saudara terkasih dalam Tuhan, gereja yang ada di Korintus ini, ya, kontribusi pertumbuhannya menjadi gereja yang kuat itu bukan dari 1-2 orang. Benar Tuhan Allah yang memberikan pertumbuhan bagi gereja ini, bagi orang yang ada di dalamnya, bagi jemaat yang ada di dalamnya. Tapi bisa kita lihat saudara terkasih dalam Tuhan, bahwa mereka menjadi jemaat yang berdampak oleh karena pengaruh-pengaruh baik dari orang-orang yang memberikan siraman-siraman rohani bagi jemaat itu. Pengaruh dari Paulus, pengaruh dari Apolos, dan mungkin dari yang lain. Sesungguhnya saudaraku, Tuhan berikan kesempatan hamba Tuhan juga memberikan siraman rohani kepada jemaat di sana, tapi jemaat di sana memandangnya dari sudut yang lain. Mereka tidak bisa menerima bahwa Apolos memberikan satu kontribusi dengan sudut pandang yang satu, Apolos memberikan kontribusi siraman rohani dari sudut yang lain, semuanya mendatangkan kebaikan, tapi mereka tidak bisa menerima itu sebagai satu hal yang baik, satu hal yang positif. Sehingga mereka menjadi berselisih. Tapi sesungguhnya Tuhan berikan kesempatan Apolos memberikan kontribusi yang baik, yang positif kepada pertumbuhan jemaat di sana. Sehingga Paulus mengatakan, aku menanam. Tidak cukup hanya menanam saudaraku lalu dibiarkan. Paulus juga saudaraku memberikan satu penilaian yang positif kepada hamba Tuhan yang lain. Paulus tidak menganggap dirinya lah yang paling benar. Paulus tidak menganggap dirinya dialah yang paling banyak memberikan kontribusi bagi pertumbuhan jemaat di gereja ini. Lalu dia menyampingkan peranan hamba Tuhan yang lain, menyampingkan peranan yang memberikan siraman-siraman rohani bagi pertumbuhan jemaat di situ. Tidak. Paulus tahu bahwa dia menjadi hamba Tuhan yang berdampak, memberikan siraman yang baik kepada jemaat, kepada gereja itu. Tapi dia juga saudaraku mengemukakan bahwa Apolos juga memberikan kontribusi yang baik. Puji Tuhan. Dia bilang saudaraku secara terbuka, bukan hanya saya, bukan hanya aku benar menanam, tapi Apolos juga memberikan kontribusi yang baik bagi gereja ini. Apolos menyiram, karena tidak bisa hanya saudaraku satu tanaman ditanam lalu tidak ada pemeliharaan. Satu bibit yang ditanam perlu dirawat, perlu disiram, perlu disiangi, perlu rumput-rumputnya dibersihkan. Semuanya mempunyai kontribusi. Lalu ketika Paulus menanam, Apolos menyiram, memelihara, lengkaplah saudara karena apa? Karena Tuhan Allah yang memberikan pertumbuhan. Puji Tuhan. Gereja kita harus menjadi gereja yang bertumbuh. Berapa banyak pun kita menjadi jemaat saudara di sini, bukan hanya hamba-hamba Tuhan, guru sekolah minggu, pengurus-pengurus kaum yang saat ini sekarang sepertinya non aktif.
Karena pandemi COVID, mulai kita saudaraku sepertinya pelayanan berkurang, kehadiran di gereja berkurang, kegiatan-kegiatan gereja kita kurangi. Tapi bagaimana dengan semangat kita? Bagaimana dengan roh kita? Walaupun kita mungkin sekarang banyak kegiatan-kegiatan yang berkurang, tapi bagaimana dengan roh kita? Apakah tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan? Apa karena kita sudah tidak lagi setiap hari ada ibadah-ibadah yang harus kita lakukan dengan kedatangan yang mungkin semakin minim karena ada pembatasan-pembatasan? Lalu apakah kita juga membiarkan semangat kita, pertumbuhan gereja yang tadi saudaraku mulai berkobar-kobar, mulai saudaraku yang tadinya masih gor-gor, sekarang sudah mulai kurang menyala-nyala? Nah, kita harus menjadi gereja yang berdampak, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Dan itu yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Setiap kita saudaraku di dalam dunia ini ada tugas, ada tanggung jawab. Seperti yang minggu lalu saya katakan, kita semua diberikan tugas tanggung jawab untuk tujuan Allah dalam hidup kita. Bahkan saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebelum kita ada di dalam rahim ibu kita, luar biasa. Kalau kita buka apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah kepada Yeremia, saudaraku, Yeremia 1 ayat yang kelima, kita buka. Di sana dikatakan apa? Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, kata Tuhan kepada Yeremia. Secara akal pikiran bagaimana mungkin ini, saudara? Tapi ini Tuhan Allah katakan, saudaraku, kepada saya dan kepada saudara. Sebelum kita dibentuk di dalam rahim ibu kita, Tuhan Allah telah mengenal kita. Mungkin secara akal pikiran kita tidak bisa mengerti, saudara. Sulit untuk kita paham. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah memisahkan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Di dalam bahasa lain, saudaraku, di dalam bahasa Alkitab versi yang lama dikatakan, aku telah memisahkan engkau untuk suatu pekerjaan khusus. Yeremia, saudaraku, dia tahu, dia pahami, saudara. Kalau kita baca terus bagaimana di dalam buku Yeremia ini, bagaimana Allah sebelum membentuk dia di dalam rahim ibunya, sebelum dia keluar dari kandungan ibunya, Tuhan Allah telah mengenal dia. Tuhan Allah telah memisahkan dia. Tuhan Allah telah kuduskan dia untuk satu pekerjaan khusus. Puji Tuhan. Saya dan saudara, siapapun kita, mungkin kita tidak bisa menerima dengan akal pikiran yang mudah, saudaraku. Bagaimana ketika Tuhan akan berkata kepada saya dan kepada saudara malam ini, saudara dari di GP Kota Wisata, pada hari Rabu ini, tanggal 5 Agustus 2020 ini, firman Allah, pesan Allah datang kepada kita. Sebelum engkau dilahirkan oleh ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan pada tanggal 5 bulan 8 2020 ini, aku sudah tahu bahwa engkau akan duduk hari Rabu ini di gereja GP Kota Wisata untuk mendengarkan pesan Allah ini, bahwa aku menguduskan engkau, memisahkan engkau, karena aku punya tugas khusus untuk engkau. Puji Tuhan. Tugas khusus seperti apa kan kita yang mengerti, bagaimana komunikasi kita, bagaimana pemahaman kita akan tugas-tugas yang diberikan Allah kepada kita masing-masing. Karena Tuhan Allah telah menyelamatkan kita untuk kita diberikan tugas-tugas khusus. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Dan ini adalah satu pekerjaan dan tanggung jawab yang tidak main-main, yang tidak boleh disepelekan. Kita dipanggil Allah, kita diselamatkan Allah untuk pekerjaan baik. Kadang-kadang kalau kita mendengar bagaimana sidang jemaat bisa sampai di GP Kota Wisata, macam-macam, saudara. Kalau saya dengar kesaksian dari Bapak Sarwedi misalnya, dulu mereka ibadah di daerah Jakarta, tapi sudah tinggal di daerah sini.
Lalu sempat saudaraku pulang pergi dari daerah Cilengsi ini ke Jakarta Timur, betul ya. Pulang pergi sampai beberapa kali. Karena jauh dan lain sebagainya, ya. Nah kemudian mereka mulai, Tuhan tuntut datang di gereja dengan cara yang kita tidak bisa mengerti. Sampai kemudian satu keluarga bisa datang di tempat ini dan melayani. Suami, istri, dan anak-anak. Dan bagaimana mereka bersaksi juga. Tuhan hadir di tempat ini dan memberkati mereka sekeluarga. Seperti firman Tuhan yang katakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, mereka saksikan sendiri. Tuhan berikan itu kepada mereka. Dan mereka paham bahwa mereka sampai di gereja ini, Tuhan Allah sudah memilih mereka untuk pekerjaan-pekerjaan khusus yang Tuhan berikan tanggung jawab kepada mereka. Walaupun ada banyak masalah, tapi bukankah penyataan yang seperti itu karena iman? Ada banyak orang menganggap itu secara kebetulan saja. Ada banyak mungkin orang menganggap itu hal biasa saja. Tapi bagaimana kita sedang jemaat GP Kota Wisata? Seperti yang kepada Jeremia katakan, bahkan sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibu, aku telah mengenal engkau. Puji Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita masih hidup di dalam dunia ini. Nah kalau kita lihat ibu mertua Petrus, dia sakit apa waktu itu? Sakit demam ya. Lalu Tuhan sembuhkan. Nah kalau kita lihat di dalam Matius berapa? Coba kita lihat dulu yang ibu mertua Petrus disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Matius ada muka. Coba dibantu lihat. Kita lihat dulu saudara. Sembuhkan dari segala sakit penyakitnya. Dan oleh karunia dari Tuhan. Apa itu karunia dari Tuhan itu? Ya, Matius 8 ayat 14. Matius 8 ayat 14. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Ya. Kemudian ayat 15. Kadang saudara seperti itu. Ya. Sebelum orang melayani dan mengerti tugas khusus yang Tuhan berikan kepadanya, sakit yang datang. Persoalan yang datang, masalah yang datang, yang mungkin secara fisik, secara jasmani melemahkan. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Perhatikan kalimat yang terakhir. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Puji Tuhan. Sesudah dia disembuhkan, maka ibu Petrus segera bangun dan mulai melayani Tuhan Yesus dengan karunia yang baru, yaitu kesembuhan. Puji Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang pernah sakit, yang mungkin pernah divonis oleh dokter, ya mati. Kemana? Kita pernah berdoa jemaat kita di sini. Ada gurunya sakit kanker paru-paru, badan sudah kering, kurus kering, tinggal kulit membalut tulang, dan divonis dokter sudah disuruh pulang dari rumah sakit. Disuruh pulang karena tidak ada lagi harapan untuk sembuh. Lalu kita hamba-hamba Tuhan dari sini berdoa ke sana. Ya, saya kurang tahu itu berapa tahun yang lalu, Pak Guru. Mungkin 2-3 tahun yang lalu ya. Kita berdoa hamba-hamba Tuhan di sana. Kita naikkan pujian, kita berdoa, kita oleskan minyak, dan kemudian ibu muda ini sembuh sampai sekarang, sehat gemuk. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, ada orang saudara terkasih dalam Tuhan diberikan oleh Tuhan kebaikan karunia yang baru, seperti ibu mertua Petrus ini, yaitu apa? Kesembuhan.
Kesembuhan dari banyak hal, mungkin kesembuhan dari sakit hati, kesembuhan dari fisik, kesembuhan dari jasmani, ya, dari kejiwaan dan lain-lain. Kesembuhan dari, ya, hidup kita dipulihkan. Mungkin masalah pekerjaan kita, masalah keluarga kita, masalah apapun itu. Ada satu karunia yang baru yang Tuhan berikan untuk menjadi satu modal bagi kita untuk melayani Dia, tapi kita sia-siakan. Apapun itu. Seberapa kita yang ada di tempat ini, kalau kita mau menjadi jemaat yang berdampak, bukankah pemulihan yang sudah kita terima, seperti ibu mertua Petrus ini, ada satu modal yang baru yang Tuhan berikan kepadanya, itu kesembuhan, kesehatan, lalu dia bangun, dia melayani Tuhan. Tapi seberapa banyak kita saudara terkasih dalam Tuhan, sidang jemaat yang datang di tempat ini atau mungkin sedang di rumah, sedang mendengarkan firman Tuhan ini, yang Tuhan sudah berikan kepada kita modal, karena Tuhan sudah selamatkan kita, berikan kesempatan bagi kita untuk hidup. Bukankah ketika kita mungkin sakit, ya Tuhan, kalau baru-baru ini tadi saya di tempat pekerjaan mau rapat tadi, ada terlambat satu orang. Kenapa terlambat? Karena dia baru dari Purwakarta. Ya, ada saudaranya, umur 59 tahun. Hari Minggu kemarin masih sehat, masih bawa mobil. Lalu ada satu sakit apalah, benjolan apa di mana gitu, operasi kecil ke rumah sakit. Ya, dan tidak perlu dikhawatirkan. Hanya gara-gara itu salah, apa salah penanganan di rumah sakit, apa salah suntik, atau mungkin kondisinya langsung seperti apa, lalu setelah dilakukan itu pulang ke rumah drop dan meninggal. Kadang-kadang kan bukan karena operasi besar ya, langsung semua, ya, belum tentu. Kadang-kadang ya, seperti bapak udah saya di Jogja waktu itu mengantarkan adik kami, anaknya berobat, mengantarkan ya anaknya berobat demam. Lalu dia ada klinik dokter gigi di situ. Udahlah sekalian saya periksa gigi saya. Diperiksa gigi, les minum apa ya? Dan saya, sampai akhirnya pergi. Padahal yang dibawa sebenarnya sakit bukan bapak muda ini. Contohnya saudara terkasih Tuhan, bukankah seperti ibu mertua Petrus ini, Tuhan berikan kesempatan baginya satu modal kesehatan, lalu dia bangun semangat, masih gorgor melayani Tuhan. Tapi Tuhan berikan modal kepada kita, pemulihan-pemulihan yang Tuhan berikan. Seperti apa yang kita bisa saksikan masing-masing, saya mungkin tidak bisa tahu satu persatu. Tapi kita menyanyi buat Tuhan pun malas-malas. Berdoa pun nggak ada keluar suara. Bangun tidur pun tidak berdoa. Ke gereja pun malas. Baca Alkitab ogah-ogahan dan lain sebagainya, saudara. Mungkin ya apa yang saya katakan ini sebagai satu pesan Tuhan kepada kita di akhir zaman ini, saudara. Bahwa Tuhan memberikan satu tugas-tugas khusus bagi kita untuk kita menjadi berdampak dimanapun kita berada. Sebagai jemaat GP Kota Wisata, kita masih hidup di dunia, saudaraku. Dia yang sudah menyelamatkan kita, memanggil kita, saudaraku, untuk perbuatan-perbuatan baik. Menurut apa? Menurut rencana Tuhan. Bukan rencana kita. Kalau kita lihat di dalam 2 Timotius 1 ayat 9, apa yang dikatakan oleh ya Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius, 2 Timotius 1 ayat 9, ya. Yesus yang sudah menyelamatkan kita, kata Rasul Paulus. Yesus yang sudah memanggil kita dengan satu panggilan spesial, satu panggilan yang kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, saudara terkasih dalam Tuhan. Kita diberikan karunia-karunia rohani. Kita diberikan oleh Tuhan satu talenta. Kita diberikan modal oleh Tuhan. Dianugerahkan, saudaraku, menurut pemberian Kristus. Macam-macam, saudara. Dan kita tidak bisa menganggap remeh itu. Kita juga tidak bisa menganggap itu sebagai satu hal yang main-main. Karena itu diberikan bukan karena perbuatan kita. Ini, saudaraku, apa yang Tuhan karuniakan kepada kita.
Karunia-karunia kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita berusaha, saudara. Tapi kita nggak mengerti. Tuhan berikan, saudaraku, itu kepada kita, ya, diberikan. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud. Berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi, saudaraku, ya, seperti tadi yang dikatakan kepada Yeremia itu, bahkan sebelum permulaan zaman sudah ada tugas-tugas khusus yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita, yang sudah dialokasikan. Itu bahasa yang lebih tepatnya. Karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa sesungguhnya bukan karena perbuatan kita, tapi apa adanya. Potensi-potensi itu Tuhan berikan kepada kita, dialokasikan kepada si A seperti ini, ya. Suka nggak suka, terima. Kepada si B seperti ini. Lebih besar atau lebih kecil nggak boleh dikomplain. Tuhan berikan karunia-karunia. Tuhan berikan, alokasikan, saudara, karunia-karunia itu. Karena memang Tuhan tahu kapasitas-kapasitas yang diberikan kepada setiap kita. Makanya sering saya katakan, saudara, di dalam khotbah, tingkatkan kapasitas kita. Kita tidak bisa menerima kalau kita punya kapasitas 100, saudara, Tuhan tidak akan berikan lebih dari 100. Percayalah. Karena karunia ini juga terus bertambah. Diberikan, saudara, terkasih dalam Tuhan. Diberikan karunia 1, 2, 3, dan itu akan bertambah seturut dengan kapasitas dan tingkat kepercayaan Tuhan Allah kepada setiap kita. Sehingga sidang jemaat GP Kota Wisata, supaya gereja kita ini menjadi gereja yang bertumbuh, gereja kita ini menjadi gereja yang berdampak, maka setiap jemaat yang ada di dalamnya harus meningkatkan kapasitas. Bukan kapasitas untuk berbadai, bukan kapasitas untuk melawan, bukan kapasitas untuk bersungut-sungut. Tuhan karuniakan itu, saudaraku, dialokasikan. Tuhan tinggal melihat, saudaraku, kepada siapa akan dialokasikan. Jangan sampai salah beri, jangan sampai salah alokasi, saudara. Karena Tuhan tidak akan bisa memberikan kepada yang tidak bisa dipercaya. Ada tujuan-tujuan Allah sesuai dengan apa? Maksud. Tuhan punya maksud. Saudara ada di gereja ini karena Tuhan punya maksud. Kalau Tuhan tidak punya maksud, saudara tidak akan ditempatkan di tempat ini. Nah, kalau ada jemaat yang datang ke tempat ini mungkin 1 bulan, 2 bulan lalu pindah ke gereja lain, tidak masalah. Silakan saja. Dia sudah mendapatkan selamat dari sini, asalkan di tempat lain bisa bertumbuh. Tapi kalau sudah di tempat ini, saudaraku, diamlah di sini. Kalau tanaman pindah-pindah, saudaraku, bisa mati. Harus tanaman itu tetap di situ, ditanam oleh Paulus, disiram oleh Apolos, maka Tuhan akan memberi pertumbuhan. Ayo gak usah pindah-pindah dong, bosok namanya. Saya tanam misalnya, saya mau tanam kamu misalnya kalian, kita tanam misalnya 1 pohon, tanam di sini, ya. Lalu kurang cocok, kita pindah dulu ke sana, tidak musisi, ya. Disiram toh. Saya ini tidak mesti sona terhalang, tidak mesti ke sana, ikut mati, mau mati menderita. Tanaman itu pasti dia repot banget toh. Kamu nggak pasti dengan paus. Saya mendepok ke kiri, tidak itu sana berpindah. Lagi siram, benar nggak? Kalau persoalan masalah karena, tapi bagaimana kita bisa menjadi berdampak? Saya yakin Apolos sama Paulus nggak pernah berantem. Mereka tuh yang berikan kontribusi. Mereka bekerja saja untuk maksud Tuhan, bukan maksud gereja, bukan maksud pribadi. Tapi kalau ada di antara kita sidang jemaat, kita tidak bisa memberi kontribusi supaya gereja ini menjadi gereja yang berdampak. Untuk apa? Tuhan sudah memberikan karunia-karunia rohani kepada kita. Masing-masing dianugerahkan. Efesus 4 ayat 7. Every person, each person, setiap orang, masing-masing. Bukan karena Tuhan tahu spesial.
Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia itu. Ada amin? Jadi jangan ada dianggap di antara kita sidang jemaat GP Kota Wisata, wah saya ini enggak dikaruniakan Tuhan apapun. Ah saya ini apalah, saya tidak bisa kasih kontribusi apa-apa. Itu salah, saudaraku. Karena Alkitab berkata kepada kita dan harus kita imani, saudaraku, Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita masing-masing, setiap orang, kasih karunia, kado, aset, modal untuk kita bisa melayani Tuhan. Menurut ukuran pemberian Kristus itu tadi yang saya bilang, dialokasikan. Sering saya khotbahkan itu ketika Petrus saudara menangkap ikan itu pakai jala, lalu didapatkan berapa? 153 ekor. Ya, Yohanes 21. Lalu Petrus mendapatkan, lalu dihitung, ya, 153 ekor. Lalu saya tanya, kenapa harus dihitung itu? Lalu didapatkan jumlah 153 ekor. Ya karena itu kita dikasih tahu oleh Alkitab bahwa kapasitas jalannya Petrus itu 153 ekor. Kalau tambah 1 ekor saja ikan ke dalam jala itu, maka jala itu menjadi koyak. Ada kapasitas jalannya. Tambah 1 ekor saja pun itu, misalnya ikan sapu-sapu, ya, atau ikan sepat, ikan jair, pasti itu sobek, saudara. Nah karena itu kita harus meningkatkan kapasitas, karena Tuhan pasti memberikan menurut ukuran pemberian Kristus. Tuhan pasti menilai kita. Saya yakin saudaraku, kalau kita baca Alkitab sesungguhnya Tuhan sedang menilai kita. Makanya dikatakan mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Tuhan menilai kita kok. Mungkin saya nggak bisa menilai semuanya, ya. Mungkin hamba Tuhan tidak bisa menilai, bahkan jemaat mungkin nggak bisa kita menilai dengan tepat seperti apa masing-masing. Tapi Tuhan Allah menilai kita. Dengan tujuan apa? Ya supaya Dia tahu ukuran kita, Dia tahu kapasitas kita, sehingga Dia akan alokasikan. Ayo, semua bertumbuh dong jemaat di Kota Wisata. Dia memberikan kontribusi yang terbaik, kesaksian, kehadiran pertemuan ibadah, berdoa, ya. Kontribusi rohani yang baik yang diberikan. Ada ibadah online, dia tidak datang ke gereja, dia ikuti ibadah online dengan baik. Kemarin itu lagi dia bilang, enggak ke gereja ya? Iya, memang enggak ke gereja, tapi kami ibadah online kok. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, menurut ukuran, karena itulah saudara terkasih dalam Tuhan, siapapun kita, marilah kita memberikan yang terbaik, karena Tuhan sedang menilai kita. Supaya saudaraku, kita tidak bersungguh-sungguh saja, tapi Tuhan memberikan ukuran-ukuran, dialokasikan kepada kita, jemaat GP Kota Wisata. Ini saudara karunia ini satu penyataan, satu ekspresi saudaraku dari Tuhan Allah kepada kita, ya, kebaikan Tuhan, supaya kita, ya, saudaraku, diberikan kebaikan. Kita tidak bisa pilih, saudaraku. Ada orang dikasih karunia bisa bermain musik. Semua jenis musik bisa dia. Gitar, bass, ritmenya, main keyboard bisa, main drum bisa, main ukulele bisa, main semua bisa. Tapi ada orang bisa dia main musik satu. Kalau gitu BJP punya main musik kalau ini. Tapi kan berbeda, tapi dia mungkin punya talenta yang lain. Talenta menguatkan orang. Kalau ada orang susah jangan susah lah. Kalau soal susah lebih susah saya dari lain. Kalau diterima sudah gak bisa makan coba. Menguatkan kan talenta juga itu. Kalau ada orang sakit udahlah, nggak usah risau. Saya juga dulu sakit. Sembuh, karunia bersaksi. Tapi kalau nakut-nakutin orang itu bukan karunia. Menang-menang, saya punya karunia sama apa itu? Bibir hujulma. Itu bukan karunia. Satu mirip kamu, bibir hujulma, mengancam, ya, membuat orang
khawatir, ya, mengintimidasi, membuat orang takut. Itu karunia itu. Dia karunia, dia karunia. Karunia itu yang menguatkan, membuat orang bertumbuh dan menjadi dewasa. Puji Tuhan. Kalau saya lihat yang nonton ikut ibadah di online ini, ada saya lihat di sini mata 25. 25 kali berapa orang itu nonton itu? 2, 3? Iya. Atau mungkin ada yang satu orang buka 5 handphone. Buka asal soal nalas orang pendite budak mata menonton gimana gitu. Ali salah nama nonton. Nggak tahu juga gitu. Atau mungkin ada satu handphone buka keluarga. Saya lihat waktu itu keluarga Pak Pasar Ibu sama Ibu Borsi tinjak waktu mereka. Saya lihat Tuhan pasti melihat itulah. Ya, waktu kita ibadah sekolah minggu, ada keluarga yang kumpulkan yang dekat-dekat di situ anak mereka 5 orang anak itu. Saya lihat dia kan beribadah, ya difotoin sama mamanya, dikirim ke guru sekolah minggu ini anak-anakku, ini kan mas rohan. Senang kita. Saya percaya saudara Tuhan sedang menilai itu dan siap. Ya tentu Tuhan alokasikan lagi berkat-berkat berlimpah. Saudara kita kasihkan Tuhan karunia, memberikan karunia secara khusus. Itu yang dikehendaki Tuhan. Kalau kita buka 1 Korintus 12 ayat 11, memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendaki. Kembali beberapa ayat ini disampaikan kepada kita seperti kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Kita tinggal menerima saja saudaraku. Kita tidak bisa pilih. 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Perhatikan, seperti yang dikehendaki. Jadi karunia itu saudaraku, ya, kebaikan itu, anugerah itu, karunia akan diberikan Tuhan kepada kita seperti yang dikehendaki. Kita nggak bisa pilih. Tuhan berikan. Karena Tuhan sudah menilai apa yang tepat bagi setiap kita. Dan percayalah apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu syukuri saja. Karena ya, itu tugas khusus yang Tuhan sedang berikan kepada kita melalui apapun yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Ya. Bervariasi di gereja kita, di GP Kota Wisata. Mungkin kita kalau sidang jemaat ya, hampir 400 kakak. Ya. Lalu suami, istri, anak-anak. Dan semuanya itu punya variasi saudaraku. Anugerah. Bahkan dalam satu keluarga saja bisa saja variasi ya, beragam anugerah. Kalau misalnya punya anak 3, ya, variasi 3 yang mungkin punya 5 variasi. Ada yang pintar nyanyi, ada yang pintar main musik, ya. Mungkin ada yang semuanya pintar main musik, tapi Tuhan berikan sesuai dengan kapasitas anugerah yang dikehendaki. Dan kita mengucap syukur buat semuanya itu. Anda pasti artinya saudaraku, ya, Tuhan mau sidang jemaat ini untuk kita bisa menjadi gereja yang berdampak, supaya kita memiliki sifat karakter untuk saling bergantung satu dengan yang lain. Untuk bisa kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Untuk bisa kita saling membangun. Bukan hanya untuk melihat, mengamati, lalu kita mengata-ngatain orang, mencibir orang, melemahkan orang. Itu bukan sifat gereja yang baik, saudara. Tapi bagi setiap kita Tuhan mengaruniakan itu menurut kehendaknya, karena Tuhan punya rencana bagi gereja ini melalui jemaat yang ada di tempat ini. Ada variasi banyak, ada yang ya bisa main musik, ada yang bisa jadi singer, ada yang bisa jadi macam-macam saudaraku, yang bisa bersaksi, mengunjungi orang sakit dan lain sebagainya, menguatkan, bersaksi. Ada yang memang dia pintar menyapu, kalau sudah menyapu gak ada yang bisa tinggal kotoran sedikit, ya udah menyapu aja di gereja ini terus. Jangan berharap kepada orang yang kerja di gereja. Kita kasih kontribusi. Kalau kotor gereja kita bersihkan, kotor kursi kita lap.
Karena ini rumah Tuhan dan Tuhan tempatkan saudara di tempat ini juga untuk menjaga merawat rumah Allah. Puji Tuhan. Tidak ada yang lain saudara. Kalau kita tidak menganggap itu, maka kita perlu saudara review cara sudut pandang kita terhadap tujuan Allah menempatkan kita di gereja ini. Ada variasi supaya kita saling melengkapi, saling menguatkan, saling bergantung. Maka kita harus kerjakan saudaraku dengan sepenuh hati semua kemampuan yang kita miliki yang Tuhan sudah berikan. Apapun itu, jangan setengah-setengah. Jadi WL ya, berikan kemampuan yang ada. Hamba-hamba Tuhan kalau dijadwalkan untuk berkhotbah, jangan satu hari sebelumnya dipersiapkan. Guru-guru sekolah minggu juga mengajar sekolah minggu hari Minggu, jangan hari Sabtu dipersiapkan. 1 minggu, 2 minggu sebelumnya persiapkan, baca Alkitab, baca referensi, doakan. Kan saudara sedang menyatakan pesan Tuhan, the message of Lord. Kalau dikatakan membawa firman Tuhan, ya artinya apa? Bukan hanya sekedar saudara kita berbicara, tapi ada pesan-pesan khusus yang Tuhan sudah mau bagi setiap hamba Tuhan. Jangan sampai suruh berkhotbah, jangan satokin, ya Amerika sih macam ini. Nah, itu firman Tuhan. Tapi selalu dipersiapkan. Kan harus dipersiapkan dengan baik. Saudara menjadi guru sekolah minggu, ya persiapkanlah. Jangan anak-anak tahu sinu? Tahu kak? Sampai kenal sinu? Kakak kenal nggak? Itu bertokah lagi ujung dari semua. Apa itu saja? Kan tidak juga kan? Kan harus ada pesan-pesan apa yang mau disampaikan. Kita tidak bisa saudaraku, ya, kerahkan sesuai apa kemampuan. Ya. Kalau BTRI juga totalitas, yang lagi nonton totalitas artinya sesuai semua kemampuan dikerahkan. Soal hal amang bagal kan, soal nasib penampilan selalu kan. Saya ngomongin selalu, betul totalitas. Kenapa mesti kayak gitu? Pak Marbun, Pak Lembaga, anu mata syukur. Kira-kira masukna. Saya umai baru nak ada kesaksian, dahulu pun nak apa? Lumbanggalan maju menurut. Kesaksian Pak Lumbanggalan mengenai penampilan anak maju. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan berdampak totalitas bagi Tuhan. Kita terbaik. Dibilang menjadi tim musik. Ya, kadang-kadang saya lihat saudaraku di grup musik itu, ya, mau latihan jam 7 sampai jam 7 gak ada yang muncul, sampai jam 8, ya kan? Akhirnya kumpul jam 7 pagi besoknya untuk mengumpulkan latihan. Tidak ada totalitas karena dianggap apa gitu, benar nggak? Tapi kalau misalnya Tuhan suruh aku datang di GP Kota Wisata ini karena Tuhan, Dia baik bagiku. Dia kasih aku pekerjaan, Dia kasih aku begini, Dia kasih begitu, begini. Nah, tanggal 3 Agustus kemarin, wah kami bersyukur di 55. Saya, Ibu Pendeta sama anak-anak karena ulang tahun pernikahan kami. Ya. 24 years. Ya itu siapa udah nanya? 24 tahun yang lalu di Siantar City, Sopo Godang Building, ya, 24 tahun yang lalu kami pergi bersyukur, lalu sama anak-anak kami makan bersama karena kebaikan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah ketika kita melayani saudara, itu kan semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Versi-versi kebaikan Tuhan yang diberikan kepada setiap kita sendiri yang tahu seperti apa. Enggak perlu saya elaborasi satu-satu. Kebaikan Tuhan bagi siang ini ya, kebaikan Tuhan. Ya. Kadang-kadang kan kebaikan Tuhan ada 20, satu saja misalnya jadi yang sesuatu yang miring. Yang satu ini saja kita ingat-ingat. Sehingga kita susah mengucap syukur kepada Tuhan karena apa? Selalu kita melihat apa yang Tuhan belum kasih. Tapi kalau kita lihat yang Tuhan sudah kasih kepada kita, bukankah kita harus bersyukur? Baik,
Tuhan bagi kita. Lah kok jangan melihat tetangga sebelah lah, jangan melihat orang lain dulu. Ya, apa yang kita masing-masing saja apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bukan kita bilang ya kita semua sempurna. Tapi bagaimana saudara kita melihat sisi-sisi kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sehingga kita bersyukur, berikanlah sesuai dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kerjakan totalitas kemampuan kita, karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. 15 menit lagi jam 9. Memang mau berkhotbah semua bersifat. Ya. Jadi sifat ya terlalu lama. Jadi kalau sudah lama begitu khotbah, nanti di mobil saya udah ditegurin. Kalau lama kali berkhotbah itu. Jadi si Pato dan Pino tuh, si Pato nggak lele kan, kok cepat kali Pino sih dan Pino tuh. Jadi tergantung mood tuh lah. Jadi kalau sono kadang Pino tuh mood niat kado ngabuha. Kalau kita lihat jam kan, wah ini udah lama nih. Tapi nanti bisa di mobil nanti kurang panjang ya. Nah. Ya, tapi kadang-kadang nanti belum begitu lama kita bilang, jangan panjang-panjang ya. Nah, masuk ke tetangga, tiba pendeta di welcome. Sedikit lagi saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Bahkan Tuhan kan memberikan kemampuan beragam saudara. Waktu Tuhan juga memerintahkan bangsa Israel membangun kemah suci itu. Kan diberikan kemampuan masing-masing saudara. Ya. Nah, ini karena pandemi ini kita masih tertunda untuk membangun kantor gereja kita, gedung sekolah dulu. Tapi Tuhan sudah rencanakan seperti apapun itu, kita tinggal menunggu saudara, melihat bagaimana Roh Kudus yang berbicara kepada setiap kita. Karena Tuhan sudah rancangkan itu, dan saya percaya, kita semua percaya bahwa Tuhan sudah rancangkan untuk kebaikan jemaat gereja kita di Kota Wisata. Nah, saudara terkasih Tuhan, kalau kita lihat ya, di dalam Keluaran 31 ayat 3-5, kemampuan beragam ketika mereka membangun kemah suci. Karena itu kita semuanya, kita tidak bisa bilang bahwa kita tidak punya kemampuan. Amin. Kita tidak boleh berkata bahwa Tuhan tidak memberikan karunia-Nya kepada kita, kemampuannya yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan berikan itu semuanya. Jadi jangan lalai untuk mempergunakan semua yang ada pada kita. Ya, 1 Timotius 4 ayat 14, Rasul Paulus katakan kepada Timotius, jangan lalai. Amin. Jangan bermain-main. Ya. Jangan lalai. Lalai itu ya abai. Tidak memprioritaskan, tidak sungguh-sungguh saudara. Ya. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Amin. Seperti apapun itu, mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, kalau kita semuanya kasih kontribusi menjadi jemaat yang berdampak, saya yakin percaya gereja kita yang menjadi gereja yang berdampak. Gereja yang menjadi menyenangkan bukan hanya bagi Tuhan saja, tapi juga orang lain juga merasakan ya kehadiran kita. Ya. Kota ini merasakan dampak kehadiran kita, tetangga kita merasakan kehadiran dan dampak daripada setiap kita. Ya, yang telah jangan lalai dalam menggunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu ya oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Saudara, gunakan karunia yang ada pada kita, maka ya setiap kita akan memperoleh mahkota itu. Setiap kita sungguh-sungguh melakukannya, kemampuan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, karena sesungguhnya bukanlah mahkota yang di dunia ini yang sedang kita tunggu, kita harapkan. Tapi apa? Mahkota yang abadi itu saudara. Kalau dikatakan di dalam 1 Korintus 9 ayat 25, ya, mahkota yang abadi. 1 Korintus 9 ayat 25 itu saudara. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Ya, tapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Pertandingan artinya saudaraku, apa yang Tuhan sudah berikan karunia, kemampuan, kita gunakan totalitas itu semua saudaraku untuk menyenangkan hati Tuhan, melayani Tuhan di gereja, di mana Tuhan sudah boleh percayakan kepada kita.
maka saudaraku, kita akan mendapatkan satu mahkota abadi yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang baik, mulai dari malam hari kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita semua bangkit berdiri dan kita akan menaikkan satu pujian kepada Tuhan.